Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan dengan NIM 23095111119 kelas E. Saya dari program studi pendidikan dokter hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang infeksi bakteri Staphylococcus pada kucing. Baik, saya akan langsung mengawali dengan latar masalahnya. Nah, untuk latar masalahnya sendiri, Staphylococcus pada kucing adalah kondisi infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari genus Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pseudointermedius. Bakteri ini umumnya merupakan hal yang normal pada kulit dan selaput lendir kucing. Namun dalam kondisi tertentu, bakteri dapat menjadi patogen dan menyebabkan infeksi, terutama ketika kucing memiliki luka terbuka yang sulit sembuh atau ketika sistem kekebalan tubuhnya melemah akibat stres, malnutrisi, dan penyakit lain. Infeksi Staphylococcus pada kucing ini perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan gejala yang mengganggu dan komplikasi serius jika tidak segera diobati. Selain dapat menyebabkan luka yang sulit sembuh, Staphylococcus pada kucing juga dapat menular antar hewan. Hal ini menimbulkan risiko tambahan di lingkungan dengan kepadatan hewan yang tinggi, seperti klinik hewan atau tempat penampungan, dan juga menjadi kekhawatiran bagi pemilik hewan di rumah yang memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Nah, untuk permasalahannya sendiri itu saya ambil dari kasus kucing milik teman saya yang berada di Jawa. Sekitar 1 tahun yang lalu, teman saya sempat bertanya mengenai luka pada kucingnya. Hingga saat ini luka tersebut ternyata masih ada dan bahkan semakin melebar, dan juga disertai dengan adanya lendir bening dan nanah. Berikut ini adalah dokumentasi saat melakukan panggilan video bersama dengan pemilik kucing yang terinfeksi. Untuk lukanya boleh ditunjukkan, Sah? Oke, sebentar saya tunjukkan. Ya, kurang lebih seperti ini penampakannya. Untuk lukanya sendiri itu sudah berapa lama ya? Kurang lebih ini dapat 1 tahun lebih lah. Untuk kondisi lukanya itu gimana? Ya ini pertamanya mungkin ukurannya cuma segini, tapi pas luka pertama itu nggak terlihat seperti luka normal pada kucing umumnya gitu. Kecil, mungkin di sebelah sini, ini ya. Terus lama-lama semakin besar, semakin lebar gitu, dan kondisinya cenderung sering berair, berlendir gitu, muncul kayak nanah gitu. Terus dia tuh juga sering mengering. Terus kalau teori saya sih mungkin ini dianya tuh kering, nggak tahan gatel, jadi digarukin pakai ini, digigitin gitu. Jadi nambah lebar di mana-mana, jadinya kayak gini. Bahkan di sela-sela jari pun juga ada ini yang mirip-mirip lukanya. Kurang lebih perjalanan lukanya seperti itu, dan saya masih bingung apa yang harus dilakuin. Baik, terima kasih Eksa untuk informasinya. Untuk gejala yang bisa dikenali dari infeksi Staphylococcus ini adalah Staphylococcus pada kucing seringkali ditandai dengan luka terbuka pada kulit yang sulit sembuh. Luka ini biasanya tampak merah, terasa gatal, dan seringkali diikuti oleh keluarnya nanah yang menunjukkan adanya infeksi bakteri. Yang kedua itu bisa luka yang tidak sembuh-sembuh dapat berkembang menjadi abses, di mana area sekitar luka terlihat bengkak dan berisi cairan purulen dan nanah atau nanah. Pada beberapa kasus, kucing yang terinfeksi dapat mengalami demam, kehilangan nafsu makan, dan penurunan aktivitas akibat rasa sakit dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh luka. Ciri-ciri dari kucing yang terinfeksi Staphylococcus ini yaitu jika kucing memiliki luka yang terbuka, kemudian sulit sembuh, kemudian berkerak atau keropeng tebal pada luka, pembengkakan, dan bau tidak sedap yang berasal dari area yang terinfeksi. Selain itu, kucing yang terkena infeksi ini sering menggaruk atau menjilat luka yang dapat memperparah infeksi itu sendiri. Untuk secara mikroskopis, bakteri Staphylococcus ini berbentuk kokus bulat dan berbentuk kelompok menyerupai anggur. Bakteri ini cenderung memperparah kerusakan jaringan lokal melalui enzim dan toksin yang mereka hasilkan, menyebabkan area luka menjadi semakin rusak dan meradang.
Untuk patogenesisnya sendiri, bakteri Staphylococcus itu memanfaatkan luka terbuka untuk masuk ke dalam tubuh kucing, terutama jika luka tidak segera ditangani dengan antiseptik atau mengalami kesulitan untuk sembuh. Dalam kondisi imun yang lemah atau ketika luka tidak diberi perawatan yang tepat, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan infeksi parah. Bakteri ini menghasilkan berbagai enzim dan toksin yang merusak jaringan lokal, seperti hemolisin yang menghancurkan sel darah merah dan enzim proteolitik yang menghancurkan protein di jaringan. Hal ini menyebabkan luka menjadi susah sembuh dan terus memburuk, diiringi peradangan, kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit. Jika infeksi meluas, bakteri dapat memasuki aliran darah dan menginfeksi organ lain, sehingga menimbulkan resiko sepsis. Di sini ada upaya pemecahan masalah, yaitu ada 2, pencegahan dan juga pengobatan. Untuk pencegahan sendiri itu di sini ada 4 macam, yaitu 4 faktor penting, yaitu ada kebersihan lingkungan, perawatan dengan segera, penguatan sistem kekebalan tubuh, lingkungan bebas stres. Untuk kebersihan lingkungan sendiri itu menjaga kebersihan lingkungan kucing sangat penting, termasuk membersihkan tempat tidur, mainan, dan area yang sering dikunjungi kucing agar bakteri tidak berkembang biak. Yang kedua ada perawatan dengan segera. Luka terbuka pada kucing harus segera dibersihkan dengan antiseptik agar bakteri Staphylococcus ini tidak masuk dan menyebabkan infeksi. Luka yang sudah sembuh perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah pembentukan abses. Yang ketiga itu ada penguatan sistem kekebalan tubuh. Pemberian nutrisi yang seimbang dan dukungan kesehatan secara rutin dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kucing sehingga lebih mampu melawan infeksi. Yang keempat itu ada lingkungan bebas stres. Menghindari lingkungan atau situasi yang bisa menyebabkan stres pada kucing juga membantu dalam mencegah infeksi. Kondisi stres bisa melemahkan sistem imun kucing dan membuat luka menjadi lebih sulit sembuh. Kemudian untuk pengobatannya itu sendiri di sini juga ada 4 macam. Yang pertama itu ada antibiotik sistemik. Pada kasus Staphylococcus yang disertai luka terbuka yang sulit sembuh, antibiotik sistemik seperti amoxicillin, clindamycin, atau cefalexin sering digunakan. Pemilihan antibiotik harus didasarkan pada uji sensitivitas untuk memastikan bakteri tidak resisten terhadap obat yang diberikan. Yang kedua itu ada pengobatan topikal. Luka terbuka dapat diobati dengan salep antibiotik seperti mupirocin atau chlorhexidine yang dioleskan pada area yang terinfeksi untuk mempercepat penyembuhan. Yang ketiga ada perawatan pendukung. Untuk perawatan pendukung itu sendiri dapat diberikan cairan yang cukup dan memperhatikan nutrisi kucing sangat penting agar sistem kekebalan tubuhnya tetap kuat dan mampu melawan infeksi. Yang keempat yaitu mengisolasi kucing yang terinfeksi. Mengisolasi kucing yang terinfeksi dari hewan lain di rumah dapat mencegah penyebaran bakteri, terutama di lingkungan dengan beberapa hewan peliharaan. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, Staphylococcus pada kucing adalah infeksi bakteri yang serius yang memerlukan perhatian khusus. Infeksi ini seringkali ditandai dengan luka terbuka yang sulit sembuh, yang bisa memburuk dan menyebabkan komplikasi serius. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan dan segera merawat luka pada kucing. Jika infeksi sudah terjadi, perawatan dengan antibiotik dan pengobatan topikal yang tepat sangat membantu dalam penyembuhan. Bagi pemilik kucing, penting untuk waspada terhadap gejala seperti luka terbuka yang tidak sembuh-sembuh dan mencari bantuan medis segera agar kesehatan kucing tetap terjaga dan terhindar dari komplikasi yang lebih serius. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.